wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 25 baris halaman 25 yang kelompok ke-9, 7 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qawli tasi'u fayusharuna min kuburihim sudul wujuh zarqul ayun butunihim mamlu'atun minan nar. Adapun kelompok yang ke-9, maka dikumpulkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kubur-kubur mereka dalam keadaan hitam wajahnya, jadi mukanya semuanya hitam. Ini kelompok yang 9. Zarqul uyun, kemudian biru matanya, mukanya hitam, matanya biru. Jangan menakut-nakutin, tapi yang benar. Butunihim mamlu'atun minan nar, perut mereka dipenuhi oleh api, perutnya dipenuhi oleh api. Fayunadil munadi min qibali rahman haula'i alladziina ya'kuluna amwalal yatam zulman matu wa lam yatubu fa hadza jazaohum wa masiruhum minan nar. Maka ada satu seruan yang menyeru, adapun mereka yaitu orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Katanya dia mengurusin harta anak yatim, ya. Tapi ternyata mereka makan itu harta anak yatim secara zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Anak yatimnya dikasih 40%, dan 60% diatur-atur menjadi, ya. Makanya dapat juga kalau kita mau bikin satu anak yatim, hati-hati, ya. Kalau orang pada naruh misalnya 50, 100, itu ijab kabulnya gimana itu akadnya, ya. Jangan sampai kita salah ngatur-ngaturnya, ya. Kalau mau kita khusus buat anak yatim, ya udah pure yang orang-orang sedekahkan, infakkan untuk anak yatim, semua harus kita berikan ke anak yatim. Segala urusan tenda itu jangan dari situ, ya. Jadi mesti benar-benar, artinya panitia juga ngeluarin juga, ya. Ngeluarin juga, jangan semua jangan dari situ. Jadi mereka-mereka yang makan harta anak yatim itu nanti mukanya dalam keadaan hitam, matanya biru, ketika mereka digiring dari kubur mereka menuju pada masyarakat. Ini kelompok yang ke-9.
Kama qala Allah Ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar al-ayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka makan di dalam perutnya itu api. Pada hakikatnya dimakan api dari harta anak yatim tadi. Semakin banyak dia makan itu harta anak yatim ke dalam perutnya, maka seakan-akan dia sedang masukkan api itu ke dalam perutnya. Makanya nanti dalam keadaan mukanya hitam, matanya biru, perutnya semuanya ada api. Semakin banyak dia makan harta anak yatim, maka apinya semakin banyak. Wa amal qawjul anshir fayusharuna min kuburihim bil jizami wal barus. Dan adapun kelompok yang ke-10, maka mereka dikumpulkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan sakit lepra dan juga baros atau gelap. Sakit lepra dan juga baros atau gelap. Siapa mereka? Yunadil munadi min kibari rahman haula'i ladina ukul walidain matu walam yatubu. Maka menyeru satu seruan, adapun mereka yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang-orang yang di dunia durhaka kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Matu walam yatubu, kemudian mereka mati dan belum bertaubat. Fahaza jazaohum wa masirohum ilan nar. Maka adapun ini balasan untuk mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Ini hati-hati, jangan sampai orang tua kita sakit hati sama kita dengan sebab perkataan maupun dengan perbuatan kita. Jadi kita tunjukkan bakti kita, baik mereka ketika masih hidup maupun sudah mati maupun sudah tidak ada. Kita tetap menunjukkan bakti kita kepada mereka, terutama lebih-lebih yang masih ada. Jangan sampai itu gitu, jangan sampai omongan kita menyakiti hatinya. Kalau sekarang kita di rumah lagi makan yang enak-enak buka puasa, kita mesti ingat juga di sono bapak atau emak makannya pakai apaan. Tanya-tanya juga besok-besoknya. Jangan sampai kita makan di rumah gedeng-deng, sate, sop, yang pakai ikan gesek mulu misalnya. Yang begitu. Ada juga anak yang kalau ke rumah orang tuanya suka ngadu-ngadu ya urusan rumah tangga. Itu jangan semua. Jangan sampai mereka pusing juga. Kita udah nikah tapi boro-boro buat ngasih mereka, malah kita curhat tentang keadaan ekonomi. Harus kita tutupin di depan mereka. Mau ada begitu aja. Padahal gak ada, kita ada aja udah. Tujuannya jangan sampai dia pusing mikirin kita. Ya. Kalau mereka pasti mikirin. Dan kita datang ke orang tua meluk-meluk, meluk kembali jadi pikiran. Kita dulunya bawa kabar gembira kalau ke rumah orang tua. Kalau dia depan ngopi, kita bawa kopi, ya. Dia depan rokok, kasih rokok. Jangan kata rokok itu jadi penyakit, jangan. Nah, mudahnya dia begitu, kita kasih. Apalagi kita tukang merokok juga. Dia tukang merokok, kita bawa buat rokok buat kita doang, jangan. Kita beli, jangan.
Kama qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana al-ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Al-ayat. Disandingkan tuh ibadah kepada Allah juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah juga bisa karena murka kedua orang tua. Matu walam yatubu, kemudian mereka ini mati dan belum bertaubat. Fahaza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Wa amal faujul hadi asyara fayusharuna min kuburihim umyal wasdanuhum kakurnit tawri wa ashbarihim matruhatin ala sudurihim wa alsinatihim matruhatin ala butunihim wa butunihim matruhatin ala abkhazihim. Kemudian kelompok yang ke-11 dari 1 sampai 10 semuanya kembali ke neraka. Yang ke-11 yaitu kelompok di mana mereka dikumpulkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan buta hatinya buta, dan gigi-gigi mereka seperti tanduk sapi, giginya gedenya kayak tanduk sapi. Washbarihum matruhatnya ala sudurihim, dan mulut mereka nyengsel sampai ke dada. Wa alsinatihim matruhatin ala butunihim, dan lidah-lidah mereka nyengsel sampai ke perut. Wa butunihim matruhatnya ala abkhazihim, dan perut mereka nyengsel sampai ke paha. Aja yang 11. Siapa mereka? Yakhrujuna min butunihim qadar, keluar dari perut mereka itu kotoran-kotoran. Fayunadil munada min kibali rahman haula'il ladzina yushribuna al-khamr, maka menyeru satu seruan, adapun mereka adalah orang-orang yang suka minum khamr, orang-orang yang suka minum arak dan minuman yang memabukkan. Nanti mulutnya nyengsel sampai ke dada, lidahnya nyengsel sampai ke perut, perutnya nyengsel sampai ke paha, dan dari perutnya keluar kotoran-kotoran. Ini adalah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia suka minum khamr. Matu walam yatubu fahaza jazaohum wa masiruhum ilan nar, dan mereka mati dan belum bertobat kepada Allah, dan ada balasan untuk mereka, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Kama qala Allah Ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan al-ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya arak, khamr, minuman memabukkan, wal maisir, dan juga perjudian, wal ansab, dan juga patung-patung menyembah patung, wal azlam, dan juga tukang-tukang tenun, tukang sihir, rijsun min amali syaitan, itulah satu kotoran daripada perbuatan syaitan. Kelompok yang 11 seperti itu. Tinggal satu kelompok yang akan masuk surga belum ada. Wa amal faujus sani asyara fayushaluna min kuburihim wa wujuhum mithlul qamari lailatul badr fayajuzuna ala sirati kabarkil khatib
Adapun kelompok yang ke-12, mereka dikumpulkan oleh Allah dari kubur mereka, wajah mereka seperti bulan purnama. Kelompok yang 12, wajahnya seperti bulan di malam purnama. Fayajuzuna ala sirati kabarkil khatib, dan mereka menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Saking cepatnya, kalau kita kilat keras, itu mereka udah dari ujung ke ujung. Sampai ada satu kisah ketika dia lewat jembatan Siratal Mustaqim sampai kagak berasa, tiba-tiba udah di ujung. Nah, sampai jembatan Siratal Mustaqim begini. Oh, tiba-tiba sih udah sampai. Di sana ada yang mendapatkan nikmatan seperti itu. Mereka nggak tahu, tiba-tiba udah sampai. Luar biasa, kagak pernah dan melewati. Sementara yang lain kepayahan, beberapa jengkal udah jatuh. Jadi di sini kabar khatib seperti kilat yang menyambar. Nanti kelakuannya berbeda-beda. Ada yang seperti kuda berlari, ada seperti orang berlari, orang berjalan. Fayunadil munadi min qibali rahman haula'il ladzina ya'maluna as-solihati wa yanhauna 'anil ma'asi wa yahfazuna as-shalawatil khamsi ma'al jama'ah. Maka menyeru satu seruan, adapun ini adalah orang-orang yang ya'maluna as-solihat, yang melakukan amal-amal soleh, wa yanhauna 'anil ma'asi, dan juga menjauhkan daripada perbuatan maksiat, wa yahfazuna sholawatil khamsi, dan juga memelihara salat yang 5 waktu, ma'al jamaah, bersama jamaah. Matu ala taubati, dan mereka mati atas taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaza jazaohum wa masiruhum ilal jannah. Adapun ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adanya surganya Allah. Wal maghfirati wa ridwan wa rahmati wa ni'mah, dan juga mereka mendapatkan ampunan Allah dan juga keridhaan Allah dan kasih sayang Allah, dan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Li'annahum radu 'anillahi wallahu ta'ala radin anhum. Karena bahwasanya mereka ridho ketika dunia, mereka ridho atas pemberian Allah. Wallahu ta'ala radin anhum, dan juga Allah ta'ala ridho kepada mereka. Makanya kalau segala sesuatu itu kita melakukan sesuatu, kalau itu perbuatan yang baik, kita mesti tanya-tanya juga, kira-kira Allah ridho pemberi. Jadi mesti ada kehati-hatian di situ. Jangan kita berbuat baik tapi tiba-tiba nggak kontrol, kita pengen dipuji orang. Kalau begitu Allah nggak ridho. Kita berbuat baik tapi tujuannya biar orang dengar. Kita ngomong biar kuat, biar kencang, terus nggak berbuat baik. Ada tujuan, itu Allah nggak ridho. Jadi kita segala sesuatu itu mesti kembalikan, kira-kira Allah ridho enggak? Karena kata kuncinya di situ. Kalau Allah ridho, ya sudah. Karena ada orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka kagak mencari surga. Kamu ibadah pengen masuk surga? Oh bukan. Kamu ibadah karena takut neraka? Oh bukan. Karena saya mencari keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, saya dimasukkan neraka gak apa-apa, yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho, yang neraka gak mungkin berani makan itu orang. Seperti ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke api,
maka api tidak membakar Nabi Ibrahim. Jadi yang dicari adalah keridhaan Allah. Saya mencari keridhaan Allah. Kagak apa-apa saya dimasukkan ke neraka, yang penting Allah reda. Nah, itu tingkatan tertinggi. Jadi ada yang pengen masuk surga, ada yang takut neraka, juga ada yang pengen cari keridhaan Allah. Kama qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu rabbuna Allah, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah atas mereka itu yang istiqamah di jalan Allah malaikat turun kepada mereka. Kemudian malaikat mengatakan, alla tahzanu, janganlah kalian bersedih, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, dan berikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu berupa balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, allati kuntum tu'adun, yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Jadi mesti kabar malaikat, bukan usah takut, ya, nggak usah sedih. Jika datang hari kiamat, Ibrahim begitu menjadi gira dalam badan berhad. Jadi 12 kelompok kata Nabi yang masuk ke surga itu tadi, kelompok masuknya cuma satu, selebihnya mampir dulu ke neraka. Al-Babus Sadis wal Isrufi Zikrin Nusyurul Malaika min Kubur. Adapun bab yang ke-26 menerangkan tentang bangkitnya makhluk dari kubur. Yuqalu innal khalaika idza nasharu min kuburi yakfuna wukufan alal mawadi allati nasharu alaiha arba'ina sana la yakuluna wa la yashrabun wa la yajlisuna wa la yatakallamun. Dikatakan sesungguhnya makhluk-makhluk apabila dibangkitkan dari kubur mereka, yakfuna wukufan, mereka berdiam diri di situ, alal mawadi'i, di atas tempat mereka dibangkitkan. Jadi setelah dibangkitkan kagak langsung berjalan, semua pada berdiri di tempat di mana mereka dibangkitkan. Gak bisa kemana-mana, di situ aja gitu. Allati nasyaru alaiha arba'ina sana, mereka di situ dikumpulkan dan berdiri tempat masing-masing selama 40 tahun. Layak kulun, mereka tidak makan, wala yashrabun, dan juga tidak minum, wala yajlisun, tidak duduk, wala yatakallamun, dan juga tidak berbicara. Nungguinnya aja 40 tahun. Kila ya Rasulullah, kemudian ditanya, wahai Rasulullah, summa ya'riful mu'minuna yaumal qiyamah. Ditanya Rasulullah, bagaimana cara mengenali orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Orang segitu banyaknya miliaran, supaya kita tahu orang mukmin ciri-cirinya bagaimana ya Rasul. Qala alaihi salam, inna ummati guru muhajjalun min asari wudu. Nabi menjawab, sesungguhnya umatku itu bersinar kaki dan tangannya karena bekas wudu.
menjadi ciri-ciri orang mukmin ketika hari kiamat itu kaki dan tangannya bersinar dengan sebab wudhu. Burul muhajjalun, hanya wudhunya benar-benar. Kita mesti tahu batas tangan itu ketika wudhu sampai mana, kaki batasnya sampai mana, supaya mendapatkan burul muhajjalunnya, kaki tangan kita bersinar ketika hari kiamat. Kalau kita pakai tangan panjang, kalau mau wudhu, ya kita benar-benar wudhunya sampai di mana. Kalau mau kita perlu buka, dengan dibuka. Kaki batasnya sampai mana? Jangan sampai kita udah puluhan tahun wudhu, kalau wudhu batas kaki sampai mana sih? Ya tahu. Ini gue bahasain aja semua udah. Dan itu ya, kita mesti tahu batasan. Jadi batas taubat itu kemudian kita lebihin, jangan sampai di batas itu aja. Kali lengan itu sampai siku, ya. Sampai siku, kalau perlu kita lebihin lagi. Sunnahnya dilebihin, kalau wajibnya sampai siku. Kaki begitu juga, wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya dilebihin. Jadi yang menjadi tanda orang-orang mukmin ketika hari kiamat adalah kaki tangannya bersinar dengan sebab bekas wudhu. Wa bil khabari idza kana yaumul qiyamati ba'asallahu ta'ala al-khalaiqa min quburihim fata'til malaikatul lati quburil mu'minin wa yamsahuna turab anhu illa mawadi'a sujudu. Dan pada khabar yang lain, apabila datang hari kiamat, Allah Ta'ala mengutus kepada para makhluk di kubur-kubur mereka. Maka lalu datang para malaikat ke kubur orang-orang mukmin. Wa yamsahuna turab anhu, mereka mengusap tanah atau debu daripada kubur orang mukmin. Diusapin orang-orang mukmin itu nanti dapat keistimewaan ketika bangkit dari kubur, banyak tanah, diusapin ke tanahnya debunya oleh para malaikat. Karena besi benar. Illa mawadi'a sujudihim, kecuali tempat sujudnya. Tempat sujud itu di jidat, ya. Itu tanah yang nempel atau debu yang ada di jidat lagi dibersih sama malaikat. Selebihnya yang di kaki, di badan, di tangan, di rambut, semuanya dilebihin, di pipi, di hidung, kecuali yang lepongan jidat. Lepongan jidatnya kagak dibersihin. Bala yasabu min hazalikal asar, maka tidaklah dihilangkan daripada itu debu yang ada di jidat, zalikal asar, itu bekasnya. Jadi bekas sujud, ya, bekas sujud yang dulu di dunia, dan nanti seolah-olah berdebu di situ. Di situ tadi dibersihin sama malaikat, yang lain dibersihin. Bayunadil munadi laisa zalika turabu kuburihim, bayunama huwa turabu maharibihim. Maka menyeru satu seruan, bukanlah tanah itu daripada tanah kubur mereka. Karena yang lempengan jidat itu atau satu suara, bukanlah dikatakan tanah dari kubur. Wa innama huwa turabu maharibihim da'wan ma'alaihim hatta yu'baru sirat wa yadkhulul jannah. Sesungguhnya tanah itu yang menempel di jidatnya itu adalah mihrab-mihrab mereka ketika mereka sujud di dunia. Da'wan ma'alaihim, maka tinggalkan debu yang ada di jidat mereka.
hatta yu'baru sirat, sehingga mereka melewati jembatan Siratal Mustaqim, wa yadkhulul jannah, dan masuk dalam surganya Allah. Jadi itu merupakan ciri juga orang orang di jidatnya ada debu, berarti dulu dia rajin ibadah kepada Allah. Jangan dibersihin dengan jidatnya sampai mereka lewat jembatan Siratal Mustaqim. Itu sebagai tanda juga kan ketika mereka lewat yang jidatnya ada debu, itu lewatnya lebih bagus dibanding yang lain. Wa yadkhulul jannah, dan mereka sampai masuk dalam surganya Allah. Hatta in kula may yanzuru ilaihim ya'lamu annahum khaddami wa ibadi, sehingga jika tiap-tiap orang yang memandang kepada mereka, misalnya ada orang-orang yang melihat mereka, itu kenapa itu jidatnya kok ada debu, ya'lamu annahum khaddami, mereka tahu sesungguhnya mereka adalah pelayanku, wa ibadi, dan juga hambaku. Satu suara mengatakan demikian. Jadi semua yang melihat biar pada tahu kalau mereka yang di jidatnya masih ada debu, itu adalah pelayanku dan juga hambaku. Waruya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala alaihi salam idza kana yaumul qiyamati wa bu'isa min quburi Allahu ta'ala ila ridwan. Dan telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, idza kana yaumul qiyamah wa bu'isa min man fil qubur Allahu ta'ala ila ridwan. Apabila datang hari kiamat dan dibangkitkan seseorang dari kuburnya, maka Allah memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Ya Ridwan, inni qad akhrajtu as-sa'imin min kuburihim jami'in atashan. Wahai Ridwan, sesungguhnya aku mengeluarkan orang-orang yang berpuasa itu dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan haus. Kata Allah begitu kepada malaikat Ridwan, sesungguhnya aku mengeluarkan mereka, orang-orang yang berpuasa, mengeluarkan daripada kuburnya dalam keadaan lapar dan haus. Fastaqbalhum bisyawai wa fakihati minal jinan, maka sambutlah mereka dengan daging panggang dan juga buah-buah dari surga. Allah suruh sambut orang-orang yang dulu berpuasa di bulan Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah, disuruh sambut di surga itu nanti siapin daging panggang dan juga buah-buah. Daging panggangnya bukan yang ada di sini, ya. Beda, istimewa. Jadi disampai masih hangat, masih ngebul, aromanya juga enak udah. Jangan bayang kambing guling, Pak. Itu yang kambing guling, Pak. Saya kambing guling. Kambing guling harus siapa? Di sana nanti udah disambut dengan daging panggang dan juga buah-buahan dari surga. Allah istimewakan ke orang-orang yang berpuasa. Fayasihu ridwan ya ayyuhal ghilman wa ya ayyuhal wildan alladzina lam yablughul hilm. Maka berteriak malaikat Ridwan kepada pembantu-pembantu yang di surga, ya ayyuhal ghilman, wahai pelayan-pelayan surga, wa ya ayyuhal wildan, wahai anak-anak alladzina lam yablughul hilm,
yang mereka mati belum sampai usia balik. Jadi anak-anak yang belum sampai usia balik kemudian dia meninggal nanti menjadi penghuni surga yang siap melayani kedatangan kedua orang tuanya, ya, menjadi simpanan, ya, buat yang meninggal itu sebelum balik. Mereka udah nungguin melayani orang tua. Mereka nggak pakai dihisab, sudah menjadi penghuni surga. Bayatu nabi akbaki min nuri wa yajtami'una indahu aksara min adadatil amdor wal kawakibus sam. Maka lalu mereka mendatangi itu daging panggang dan juga buah-buahan dalam satu wadah makanan. Wadah makanannya terbuat dari cahaya, bukan baskom atau bakul dan jidir, tapi wadahnya terbuat dari cahaya perabotan surga. Wa yattami'una adada indahu aksara min adadil qadril muqam. Dan mereka mengumpulkan di sisi malaikat Ridwan, pada ngumpul itu maranin malaikat Ridwan pada bawain berapa banyak, lebih banyak daripada jumlah tetesan hujan, jumlah tetesan air hujan. Jumlah makanannya, daging panggangnya, buah-buahannya yang dikumpulin itu jumlahnya lebih banyak daripada tetesan air hujan. Wa kawakibus sama, dan juga lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Wa awraqil asjar, dan juga lebih banyak daripada daun-daun pohon. Sangat banyak dikumpulin untuk menyambut hamba-hamba Allah yang dulu berpuasa di bulan Ramadan. Bil baqiyatil katsirah, dengan buah-buahan yang sangat banyak. Wa'ad imatus saminah, dan juga makanan yang berlemak, yang daging panggang tadi. Wa ashrabatil ladidah, dan juga minuman-minuman yang lezat. Minuman yang enak di dunia apaan? Di dunia ini kopi misalnya, kopi, cappuccino misalnya, atau jeruk panjang, butter, lemon. Jadi minuman-minuman yang lezat yang belum pernah kita cicipi di dunia, sudah disambut semua. Ada dagingnya, ada buahannya, ada minumannya. Itu semua disambut untuk mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, salah satunya begitu. Fa'iza lakihim at'amuhum min zalika wa yaqulu lahum kulu washrabu hani'an bima aslamtum bil ayamil khaliyah. Maka apabila bertemu dengan mereka, dengan orang-orang tadi yang dulu berpuasa, mereka akan memberikan, para malaikat tadi atau pelayan surga tadi akan memberikan kepada mereka itu makanannya. Wa yaqulu lahum, kemudian mereka berkata kepada orang-orang mukmin tadi, kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian hani'an, dengan enak, dengan sedap, dengan nikmat, bima aslamtum bil ayamil khaliyah. Kenapa begitu? Karena amal yang kamu lakukan pada hari-hari yang terdahulu, pada waktu di dunia, nanti dapat ganjarannya di surga. Wa riya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salam salasatu tusabbihul malaikatu yawma yukhrajuna min quburihim asyuhada was-shaimun syahr Ramadan was-shaimu yaumul arafah.
Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, salah satu tusafihul malaikat, ada 3 golongan manusia di mana nanti malaikat menjabat tangan mereka. Malaikat mengucapkan selamat, jabat tangan kepada 3 golongan manusia. Yauma yukhrajuna min kuburihim, pada hari dikeluarkan manusia dari kubur-kubur mereka. Luar biasa sekali, ya. Langsung dijabat tangan sama malaikat 3 golongan ini. Siapa mereka? Asyuhada'u wasaimu syahri Ramadan wasaimu yaumul arafah. Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid, para syuhada, orang-orang yang berani membela kalimat Allah, li'a'la'i kalimatillah, membela Rasulullah, membela kitab Allah, membela agama Allah. Mereka itu nanti akan dijabat tangan oleh para malaikat ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Yang kedua, wasaimu syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Dan sangat berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijabat di tangan oleh para malaikat ketika kita dibangkitkan dari kubur. Kemudian yang ketiga, wasaimu yaumul arafah, yaitu orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, puasa sebelum hari raya Kurban. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala alaihi salam, dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala alaihi salam, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna fil jannati kusuran min durin wa yaqut wa zabarjadin wa zahabi wal fiddah. Kata Nabi kepada Aisyah, sesungguhnya di dalam surga ada bangunan yang mewah, yang megah, mindurin yang terbuat dari intan mutiara, wayakut dan juga terbuat dari batu yakut, wazabarjadin dan juga batu zabarjad, wazahabi wal fiddah dan juga dari emas dan perak. Kagak ada pasirnya, kagak ada semen, kagak ada batu-batu yang kita pernah lihat di dunia. Itu bangunan terbuat dari mutiara, batu yakut, batu zabarjad, emas dan perak. Qultu ya Rasulullah, kemudian bertanya Aisyah, ya Rasulullah, liman hazihil qusur, untuk siapa itu bangunan ya Rasulullah? Qala alaihi salam, liman shoma yaumul arafah. Maka menjawab Nabi, untuk orang yang berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Wa qala alaihi salam, ya Aisyah, inna ahabal ayyam ilallahi yaumul jum'ah wa yaumul arafah lima bihi min ar-rahmah. Kemudian berkata Nabi alaihissalam kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya yang paling dicintai itu hari-hari oleh Allah. Hari apa? Yaumul Jum'ah wa yaumul Arafah. Yang pertama hari Jumat, yang kedua hari Arafah. Itu hari yang Allah paling cintai. Yang mingguan hari Jumat, yang tahunan hari Arafah. Lima fihi min rahmah, karena bahwasanya di dalamnya terdapat rahmat, kasih sayang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari Jumat itu kita mesti pakaian kita, pakaian sholat kita mesti kita persiapkan, bajunya yang bagus, kainnya yang bagus, jangan yang udah 3 hari nggak ada bau-bau dikit, bau badan misalnya, pakai buat sholat Jumat, jangan. Dan malaikat ke bawah di masjid mesti pakai minyak wangi, wangi yang bagusan, jangan yang 20.000 mulu. Wangi itu banyak harganya, 10.000 juga ada, yang 20.000, 50, 100, 1 juta belanja. Kalau ibadah jangan sayang-sayang, apalagi kita lagi punya duit. Kecuali kagak punya duit ya susah ngomongnya. Kalau lagi ada, ya kita beli yang bagus buat ibadah, nanti buat jadi saksi sana. Jadi hari Jumat dan juga hari Arafah merupakan hari yang Allah sukai, yang Allah sayang. Sebaliknya wa inna abghadal ayami ila iblis yaumul jum'ati wa yaumul arafah, dan sesungguhnya yang paling dibenci hari oleh iblis juga hari Jumat dan juga hari Arafah. Iblis kaget dengan hari Jumat, makanya umat Nabi itu banyak yang digoda. Antara aja dah, baru jam 11 ya, setengah 12 baru nyari anduk, pakai ngantri lagi. Ada sampai Jumat, sampai masjid orang lagi azan, nanti Jumat begitu lagi. Padahal kedatangan seseorang pada hari Jumat ke masjid itu pahalanya macam-macam. Lebih awal itu seperti berkorban sapi atau unta yang pagi-pagian. Siangan dikit seperti berkorban kambing, siangan dikit lagi seperti berkorban ayam, siangan dikit lagi seperti berkorban burung dara, siangan dikit lagi orang udah khotbah berkorban burung perit. Emang mau dapetin burung perit dulu? Kali-kali kita dapetin sapi, mata atau kambing. Di zaman dulu saya ingat kalau masih SD itu jalan, kita setengah 11 sudah berjalan zaman dulu ya. Akhirnya berkembang, sekarang di masjid ramai jam 11 ke atas ya. Kalau jam 11 kurang ramai, ada di mana-mana, apalagi di daerah. Padahal hari Jumat adalah hari yang paling Allah senang, Allah cintai. Jadi kita mesti ambil sebab. Ya Aisyah, wa Aisyah, man asbaha sha'iman yawmal arafah fatahallahu ta'ala alaihi salasina baban minal khair wa ughliqa anhu salasina baban minasyarr. Wahai Aisyah, siapa saja yang di pagi hari berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan bukakan kepada orang tersebut 30 pintu kebaikan dan juga menutup 30 pintu kejahatan. 30 pintu kebaikan Allah buka dan 30 pintu kejahatan Allah tutup siapa saja yang berpuasa pada hari Arafah. Fa'iza abdara wa syarabal ma yastaghfirullahu kullahu arakim fi jasadihi, maka apabila dia berbuka pada itu hari Arafah, maka dia minum air. Ketika dia minum air, memohonkan ampun tiap-tiap urat-urat yang ada di tubuhnya. Urat-urat yang ada di tubuh kita yang sekian banyak, sekian ribu, itu memohonkan ampun untuk kita yang berpuasa pada hari Arafah. Yaqulu, dengan mengatakan, dengan berdoa, Allahumma arhamhu ila tulu'il fajr,
Ya Allah, berikanlah rahmat kasih sayang kepada orang ini hingga sampai terbit fajar, sampai besok, ya, sampai terbit fajar. Itu ribuan urat yang ada di badan kita yang memohonkan ampun. Hari Jumat dan hari Arafah. Banyak juga yang sepele ini, hari Arafah. Puasa 2 hari, Tarwiyah sama Arafah. Sampai sejauh Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وأولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا الأولين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى رحم سيد الذكر والتوحيد وسيد عمر سمرقوس مرقندي وسيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن الأطاش وسيد بن عبد الله فارس والحبيب سيد محمد الخلسي والحبيب علينا سنة الأطاش وسيد أحمد بن عبد القادر باسي وسيد محمد بن أحمد بامسموس وجميع مسيد ذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتوسع برحمته والمغفرة ويرن على لا إله إلا الله ويتوفى عليها ويحكمون بحقائقها ويلون ضرائقها وجعل من خواص أهلها ومن ذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الهادي للغفور للحمد للغرور والبرد بالأمور وحبقات القبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم بقدوة المرام الحب والأحجاب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا ولنا أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمين الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرزى بكل سل صلى وسلم ربي عليه أدنى الهم وآله وصحبه لنقص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى